Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akuntansi biaya dan pengertian biaya. Sebelum kita memasuki kepada pengertian akuntansi biaya itu sendiri, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu persamaan dan perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Persamaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen adalah: pertama, mereka sama-sama merupakan sistem pengolah informasi yang menghasilkan informasi keuangan. Dan yang kedua, baik akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen, keduanya sebagai penyedia informasi keuangan yang akan memberikan manfaat bagi seseorang untuk pengambilan keputusan. Setelah kita mengetahui persamaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, sekarang kita akan melihat perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dari sisi pemakai, akuntansi keuangan biasanya digunakan para manajer puncak dan pihak luar perusahaan. Sedangkan kalau pada akuntansi manajemen, biasanya diperuntukkan untuk para manajer dari berbagai jenjang organisasi. Dari sisi lingkup informasi, akuntansi keuangan biasanya informasinya mengenai perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan pada akuntansi manajemen, informasi yang dihasilkan adalah bagian dari perusahaan. Kalau dari sisi fokus informasi, akuntansi keuangan biasanya berorientasi masa lalu. Artinya, data-data yang diolah adalah data yang sudah terjadi di masa yang lampau. Sedangkan pada akuntansi manajemen berorientasi pada masa yang akan datang. Artinya, data yang diberikan itu sebagai acuan atau rujukan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Dari sisi rentang waktu, akuntansi keuangan biasanya kurang fleksibel karena memiliki aturan-aturan yang baku, misalnya laporan tahunan, laporan triwulan, dan lain sebagainya. Sedangkan pada akuntansi manajemen dia lebih fleksibel karena disesuaikan dengan biaya dan manfaat yang diperlukan oleh masing-masing organisasi atau jenjang organisasi. Sedangkan pada sisi kriteria informasi akuntansinya, kalau akuntansi keuangan itu dibatasi oleh prinsip akuntansi yang lazim atau biasa kita kenal dengan PSAK. Sedangkan pada akuntansi manajemen tidak ada batasannya. Selanjutnya, perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kalau dari sisi disiplin ilmu, biasanya kalau akuntansi keuangan hanya pada ilmu ekonomi, sedangkan akuntansi manajemen lebih luas lagi dari berbagai macam aspek ilmu, misalnya ilmu ekonomi, ilmu psikologi sosial, dan lain-lain sebagainya. Kalau dari sisi laporannya, akuntansi keuangan biasanya laporan berupa ringkasan mengenai perusahaan secara keseluruhan atau global. Sedangkan kalau akuntansi manajemen dia lebih terperinci atau bersifat lebih rinci mengenai bagian dari perusahaannya. Yang terakhir, dari sifat informasinya, biasanya akuntansi keuangan memiliki ketepatan informasi berupa hal penting karena biasanya dia menghasilkan data-data kuantitatif. Sedangkan pada akuntansi manajemen biasanya berupa unsur taksiran dalam informasinya lebih besar, sehingga menggunakan taksiran dibanding ketepatan informasinya, karena tidak hanya berdasarkan kuantitatif tetapi juga berdasarkan non kuantitatif. Sekarang kita masuk kepada pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya itu adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Tujuan dari akuntansi biaya itu terdiri dari 3. Pertama, penentuan harga pokok suatu produk yang dihasilkan. Yang kedua, untuk pengendalian biaya. Dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan khusus. Sedangkan untuk pengertian biaya itu sendiri adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang biasanya, dan dia telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Unsur-unsur pokok dari definisi biaya itu, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Otomatis dari kata-kata tadi, definisi luasnya, unsur pokoknya itu
biaya itu merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Misalnya kita akan membuat sebuah produk pisang goreng, misalnya dibutuhkan pisang satu sisir seharga 10.000, itu 10.000 tersebut adalah pengorbanan sumber ekonomi kita. Dua, diukur dalam satuan uang. Nah, tadi uangnya berupa 10.000 itu tadi. Dan yang ketiga adalah yang terjadi atau secara potensial akan terjadi. Jadi pengorbanan itu sudah terjadi karena kita sudah mengeluarkan biaya sebesar 10.000 untuk membeli bahan baku. Yang terakhir adalah pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Untuk apa kita mengeluarkan uang 10.000 tadi? Untuk membuat pisang goreng, karena diperlukan bahan baku sebesar 10.000 untuk membeli bahan baku pisang. Itu kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke struktur organisasi dan proses produksi perusahaan manufaktur. Seperti yang kita tahu, jenis-jenis perusahaan itu ada perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan salah satunya adalah yang selanjutnya adalah perusahaan manufaktur. Apa itu perusahaan manufaktur? Perusahaan manufaktur dia mempunyai kegiatan pokok mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Karena kita ini membahas tentang biaya, biasanya berkaitan dengan mengolah produk menjadi bahan jadi, bahan baku menjadi produk jadi. Ini sangat berkaitan di perusahaan manufaktur. Fungsi pokok dalam biaya pada perusahaan manufaktur adalah fungsi produksi. Apa itu fungsi produksi? Otomatis dia akan berkaitan dengan biaya produksi. Biaya produksi itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh fungsi produksi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Yang kedua ada fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran itu sendiri mengandung unsur biaya pemasaran. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produk pada perusahaan. Misalnya biaya iklan contohnya. Yang ketiga, fungsi administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh fungsi-fungsi lain selain fungsi produksi dan fungsi pemasaran. Misalnya dalam proses produksi itu ada mandornya, walaupun dia tidak terjun secara langsung ke dalam produk atau tidak ditelusuri langsung ke dalam produk, tapi dia jadi bagian dari biaya administrasi dan umum. Jadi gaji mandornya itu dikategorikan sebagai biaya administrasi dan umum. Biaya digolongkan bisa menurut objek pengeluaran, fungsi pokok dalam perusahaan, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, dan yang terakhir jangka waktu manfaatnya. Pertama, biaya menurut objek pengeluaran. Ini nanti nama pengeluarannya akan disesuaikan berdasarkan penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluarannya adalah bahan bakar. Maka pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar itu akan disebut biaya bahan bakar. Yang kedua, dari sisi fungsi pokok dalam perusahaan, biaya terbagi menjadi 3. Ada yang namanya biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum. Tadi sudah dipaparkan apa itu biaya produksi, artinya biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi dan siap untuk dijual. Sedangkan biaya pemasaran juga tadi sudah disinggung bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produk. Yang terakhir adalah biaya administrasi dan umum, itu adalah biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produknya. Yang ketiga, biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayainya terbagi menjadi 2. Ada biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Apa itu biaya langsung? Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Maksudnya apa? Biaya itu bisa kita telusuri langsung ke dalam produknya. Contohnya adalah misalnya biaya bahan baku. Misalnya kita mau bikin pisang goreng. Biaya bahan bakunya tadi kan kita contohkan adalah pisang. Dia kan bahan baku, maka biaya yang dikeluarkan untuk membeli pisang tersebut dikategorikan sebagai biaya langsung. Yang kedua ada biaya tidak langsung. Apa itu biaya tidak langsung? Biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Contohnya, misalnya tadi kita melakukan proses produksi. Biaya tidak langsung itu contohnya misalnya overhead pabrik contohnya. Contoh misalnya
Tadi kan selain bahan baku ada juga bahan pelengkapnya. Untuk menggoreng pisang itu kan kita perlu minyak juga. Atau misalnya ada toppingnya, itu kan biaya pelengkap, itu masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Nah, itu bisa dikategorikan ke dalam biaya tidak langsung. Selanjutnya, penggolongan biaya berdasarkan perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Ini terbagi menjadi 4. Pertama ada biaya variabel, semi variabel, semi fix, dan biaya tetap. Apa itu biaya variabel? Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Jadi seandainya volume kegiatan bertambah, maka biaya variabel ini juga akan bertambah. Volume kegiatan menurun, maka biaya variabel ini juga akan turun. Contohnya misalnya biaya bahan baku tadi. Yang kedua ada biaya semi variabel. Artinya biaya berubah tidak sebanding dengan perubahan volume. Kalaupun dia ada kenaikan, kenaikannya tidak signifikan, tidak langsung serta-merta naik sesuai dengan volume kegiatannya. Jadi bertahap. Yang ketiga ada biaya semi fix. Artinya biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu, nanti dia akan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produk tertentu. Yang terakhir ada biaya tetap, adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Jadi berapapun volume produksinya selama dari kisaran tertentu, biaya ini tidak akan berubah. Contohnya adalah gaji tetap direktur produksinya. Yang kelima, dari sisi penggolongan jangka waktu manfaatnya, itu terbagi menjadi 2. Ada pengeluaran modal. Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah pembelian aktiva. Yang kedua ada pengeluaran pendapatan. Artinya biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Contohnya adalah biaya iklan. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode pengumpulan harga pokok produksi. Pengumpulan harga pokok produksi itu ditentukan oleh cara produksinya. Secara garis besarnya itu memproduksi produk itu terbagi menjadi 2. Pertama, produksi berdasarkan pesanan, artinya mengumpulkan harga pokok produksinya dengan metode harga pokok pesanan atau job order cost. Nanti biaya-biaya produksinya dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi per satuan produknya yang dihasilkan untuk memenuhi pesanan tersebut baru dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Jadi contohnya misalnya produk apa nih yang berdasarkan pesanan. Misalnya kita mau memesan undangan. Nanti kan kita dihitung dulu nih berapa jumlah undangan yang mau kita buat. Misalnya untuk 1000 undangan. Nah, nanti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1000 undangan tersebut baru nanti dibagi dengan jumlah yang kita pesan, apa 1000, apa 500, dan lain sebagainya. Ada juga produksi massa, artinya mengumpulkan harga pokok produksinya dengan menggunakan metode harga pokok proses atau proses cost method. Biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu dan harga pokok produksi persatuan produk yang dihasilkan dalam periode tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode tersebut dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Ini misalnya kalau ini produksi massa nih, misalnya produksi sabun mandi, ada dan tidak adanya pesanan. Misalnya pabrik Rinso itu kalau sabun mandi misalnya Lux itu tetap akan memproduksi sabunnya secara bertahap. Jadi selama periode tertentu nanti dibagi jumlah produk yang dihasilkan per periodenya. Baiklah, kita sampai ke pembahasan terakhir yaitu tentang metode penentuan harga pokok produksi. Metode penentuan harga pokok produksi dengan cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Ini terbagi menjadi 2, pertama full costing, yang kedua adalah variable costing. Full costing itu adalah metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Jadi dimasukkan semuanya unsur-unsur biaya yang dikeluarkan pada proses produksi, mau itu bentuknya variabel, mau itu bentuknya tetap. Metode ini dikatakan dengan metode full costing. Yang kedua ada variable costing.
Metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel saja ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Jadi dia tidak memasukkan biaya overhead pabrik tetapnya ke dalam unsur harga pokok produksinya. Baiklah, cukup sekian penjelasan tentang akuntansi biaya dan pengertian biaya. Jika ada yang ditanyakan bisa dibahas di forum diskusi kita nanti. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman mahasiswa untuk memahami apa itu akuntansi biaya dan pengertian biaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.